Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Arafat Kiki. Kali ini kita lagi berada di terowongan dan juga kolam renang yang berada di Museum Panji. Jadi buat kalian yang mau kesini itu gampang banget karena ini lokasinya sangat mudah untuk ditemukan, yaitu berada di Jalan Raya Bangilan nomor 1 Ringin Anom Slamet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Nah, ini kita mulai akan memasuki kolam yang berada di Museum Panji dan terowongannya, guys. Jadi pertama masuk kita langsung disambut dengan sebelah kiri itu ada berbagai macam souvenir yang bisa kalian beli untuk oleh-oleh. Dan di sebelah kanan sini juga ada aulanya juga. Jadi misal kalian mau ngadain acara atau kalian mau ada keperluan apa, mau ada sesuatu yang private, itu bisa mengadakan acaranya di aula sini ya. Ini aulanya jadi konsepnya keren banget. Jadi nggak cuman ruangan gitu tok, tapi ada lukisan-lukisan dan juga gambar-gambar wayangnya. Jadi bagus pol ya. Nah, terus kolamnya ada di depan kita situ tadi, guys. Dan untuk masuk ke dalam sini, ke dalam kolamnya, kolam yang ada di Museum Panji, itu kita dikenakan tiket masuk sebesar Rp15.000. Dan kemudian di depannya kolamnya ini juga ada Inggil Resto. Nah, sebelum ke sana kita bakalan langsung menuju kolam yang ada di sini ya. Jadi di sini itu kolamnya bener-bener unik banget. Ini kolamnya kita itu serasa mau mandi di zaman dulu gitu. Jadi kolamnya nggak hanya yang cuman kolam aja, tapi ini dengan konsep seperti kolam yang ada di kerajaan ya. Jadi kalian kalau penggemar film kolosal pasti kalian bakalan langsung ngeh kalau ini tuh kolamnya itu kayak kolam di film-film kolosal gitu kan. Jadi konsepnya itu bener-bener kayak ala-ala kolam yang ada di kerajaan gitu, guys. Nah, kemudian ini untuk kolam dewasanya ini cukup luas banget ya. Untuk kolam dewasanya ini lebar banget, kalian bisa lihat sendiri. Ini juga airnya terlihat juga bersih banget. Dan ini bangunannya itu ala-ala kerajaan gitu. Jadi kalau mandi di sini itu serasa kayak kembali ke zaman dulu. Tapi emang iya sih, guys, kalau mandi di sini itu serasa kayak putri dan juga raja-raja yang mandi di kolamnya. Jailah. Pokoknya kalian para penggemar film kolosal pasti paham deh gimana maksud kita kalau misal mandi di sini itu ala-ala di kolamnya kerajaan gitu. Nah, langsung aja kita naik ke atas sini. Nah, terus ternyata di atas sini itu juga ada kolam. Ini sepertinya kolam anak-anak tapi lagi nggak ada airnya. Jadi kita balik lagi aja untuk melihat yang di bawah. Ini ada kolam renang yang untuk orang besarnya. Dan untuk di sebelah sini ini juga ada namanya Warung Panji, tapi lagi tutup ya. Ini Warung Panjinya. Nah, kemudian ini juga ada ruang ganti, guys. Jadi untuk ruang ganti pakaian aja tuh bagus gitu loh, berkonsep banget. Ini untuk ruang ganti pakaiannya aja cakep kayak gitu ya. Nah, ini kita langsung lanjut lagi menuju ke bawah. Nah, ini jadi kalau jalan di sini itu ala-ala jalan-jalan di kerajaan gitu ya. Karena bangunannya itu bener-bener bagus, terbuat dari batu bata merah. Nah, ini dia bangunannya, juga tembok-temboknya, kemudian yang menghiasi di sekitar kolam itu bener-bener bangunan yang zaman dulu yang apik gitu ya. Nah, jadi ini seperti batu bata yang ditumpuk persis banget kayak bangunan zaman dulu kan, memang seperti ini batu bata yang ditumpuk. Dan ini kalau dari atas ini view-nya langsung ke kolam renang. Ini by the way kita kesininya itu pas weekday ya, guys. Jadi kolam renangnya itu sepi. Misal kalian mau yang rame-rame banyak orang itu bisa weekend. Tapi kalau kita sih lebih suka yang
sepi kayak gini ya, karena serasa kayak private aja gitu dan tidak terlalu banyak orang, itu lebih menyenangkan ketika berada di kolam renang. Itu sebuah tips dari kita aja. Kalau misal lagi di tempat wisata itu kalian kalau bisa datangnya itu pas weekday aja, karena bakalan serasa kolam milik pribadi kayak gini. Nah, terus di sini kalau dibuat foto-foto itu juga bagus ya, apalagi misal kalau mau dibuat priwet itu juga cantik sih. Ini dengan konsep-konsep Jawa gitu kan, masuk pol ini di kawasan kolam renangnya sini. Nah, ini kolam renang utamanya emang bener-bener luas, dan kita bakalan pergi ke area sungainya, area sungai yang berada di dekatnya kolam sini. Jadi kita harus berjalan kaki di sebelahnya kolam. Ini kita langsung lurus aja. Nah, di sini juga ada tempat yang misal kalian mau ngadain acara gitu, mau wedding yang outdoor, mungkin bisa banget di sini. Dengan view-nya itu di belakang itu langsung ada air terjun, jadi kayak air terjun gitu yang berasal dari sungai deh itu kayaknya. Nah, itu dia air terjunnya, jadi with the view banget ya. Misal lagi datang ke sini itu bener-bener the real healing deh. Nah, oke, kita bakalan langsung coba mendekati sumber mata airnya. Sekarang kita turun dulu melewati jalan setapak yang ada di sini. Dan ini kita sudah turun dari yang tempat tadi, dan kita bakalan menuju ke arah mata airnya. Dan ini mata airnya itu seperti ini ya, dan ternyata tempatnya agak jauh. Jadi karena ini keburu hujan, jadi kita langsung lanjut aja menyisiri dan melihat area kolam yang berada di sini yang lain. Dan ternyata di bawah sini ini juga ada kolam ikannya guys. Jadi di kolam ikannya ini ada ilustrasi orang yang sedang tenggelam gitu, dan di atasnya ini juga ada orang yang sedang bertapa di dalam kolam ikannya. Dan kita balik lagi ke atas ini ke tempat kolam utamanya, di kolam besarnya. Dan di depannya kolam sini itu juga banyak gazebo-gazeboannya guys. Dan itu dia untuk menuju ke Museum Panji. Nanti kita bakalan buat konten tersendiri untuk isi dari Museum Panji sendiri. Nanti kalian tetap stay tune aja di channel Arafat Kiki. Kalian bakalan menemukan berbagai macam video-video yang menarik dari kita. Termasuk ini kita bakalan membahas lengkap tentang isi dari Museum Panji. Nah, jadi kita bakalan membahas satu persatu dan juga melihat isi-isi dari Museum Panji beserta cerita Panji dan sejarahnya ya guys. Nah, ini kita spoiler tipis-tipis ya tentang isi dari Museum Panji. Jadi isinya itu ada arca-arca seperti ini. Kemudian ini juga ada cerita kisah perjuangan Panji the Cultural Hero. Nah, pokoknya kita bakalan membahas lengkap semuanya yang ada di Museum Panji sini. Dan ini untuk denahnya yang berada di Museum Panji guys. Dan kita sekarang lanjut aja pergi ke kolamnya dan mengitari kolam, dan juga kita bakalan pergi ke deterongan juga guys. Jadi deterongan itu ada di depannya kolam Museum Panjinya ya. Nah, di depan kolamnya ini juga ada Inggil Resto yang kalian bisa menemukan berbagai macam cemilan dan juga snack makanan ringan. Kemudian juga ada berbagai macam makanan yang ada di sini. Kalian jadi kalau di Inggil Resto itu makannya bisa paketan gitu ya, jadi lebih enak. Dan kemudian ini ada pusat oleh-olehnya. Jadi di sini ada tas, kemudian ada alat musik, ada replika-replika Vespa, becak gitu. Pokoknya souvenir-souvenir yang bisa kalian dapatkan untuk dibawa pulang.
Kemudian itu juga ada buku-buku juga. Kemudian ini konsep ruangannya di Inggil Resto ini juga menarik banget ya. Ada perpustakaan mininya juga, ada buku-buku yang bisa kita baca di sini. Nah, kemudian di sini view-nya itu langsung kayak foto-foto Kota Malang pada zaman dulu. Dan ini konsepnya memang benar-benar tradisional banget ya. Jadi nuansa Jawanya itu sangat terasa ketika kalian sedang berada di sini. Ini ada welcome drinknya juga di sebelah kanan jalan itu tadi. Dan untuk menunya ini kalian bisa beli paketan. Nah, itu mbak-mbaknya sedang masak gorengan ya guys. Jadi dingin-dingin gini makan gorengan itu enak kali ya. Nah, ini ada paket nasi kotak dan juga foam yang bisa kalian beli. Misal kalian ada acara di sini atau kalian datangnya rame-rame, itu bisa banget beli paketan kayak gini, lebih murah dan juga lebih enak gitu. Jadi nggak ribet-ribet guys. Nah, ini jadi di Inggil Resto itu seperti ini ya. Dan di sini itu selalu ready gorengan dan juga petisnya. Ini gorengannya udah ada petisnya dan gorengannya ini fresh, anget-anget guys, dan makannya itu di atas daun pisang. Jadi bener-bener masih alami dan juga enak pol ya ada di sini. Nah, ini tempatnya juga nuansa Jawanya pun juga sangat amat kental, namanya saja Inggil Resto. Di depannya kolam renangnya sini. Dan kemudian ini juga ada foto-foto Kota Malang pada zaman dahulu. Itu ada gereja yang di dekatnya alun-alun, kemudian ada Balai Kota Malang. Di zaman dulu itu sudah seperti ini ya. Jadi bentuknya sampai sekarang pun tidak berubah karena untuk menjaga keaslian dan juga keindahan dari bangunan itu sendiri dari zaman dahulu sampai sekarang. Kemudian ini juga ada foto-foto para pahlawan kita pada saat memperjuangkan kemerdekaan dan juga foto-foto lama-lama para pahlawan yang sedang melaksanakan tugas kenegaraan. Nah, itu dia fotonya. Dan di sebelah sini ini juga terdapat tempat senjata. Itu sepertinya tempat senjatanya itu pistol ya. Dan ini ada musolanya juga guys. Jadi kalian yang mau ke musola itu bisa di sebelah sini. Dan kemudian di sebelahnya musola ini juga ada alat musik. Ini kita sudah berada di kawasan Terongan ya. Jadi misal kalian mau makan itu bisa di Terongan sini. Jadi di Terongan sini itu menyediakan berbagai macam masakan Jawa, masakan yang ala-ala rumahan dan juga sedepol kayak gitu. Nah, ini ada sayur lodeh, kemudian ada sayur sop, terus ada capcay, ada orek tempe, ada sayur pedes gitu. Jadi benar-benar masakannya itu masakan yang khas di lidah kita, yang kita udah terbiasa, makanan rumahan yang enak yang masih harus ada sambal gitu guys. Dan ini untuk daftar menunya, jadi ini sangat amat terjangkau ya. Untuk makanan minuman ini juga murah dan terjangkau banget makan di sini, apalagi dengan view tempatnya yang cantik pol kayak gini. Jadi nggak rugi banget sih untuk makan di Terongan sini. Dan ini makanannya juga sedep-sedep semua. Nah, ini sambal terongnya ini juga juara nih. Namanya juga aja Terongan ya, pasti ada sambal terongnya. Nah, itu dia untuk makanannya itu sistemnya prasmanan. Jadi kalian bisa ambil sendiri untuk makanannya, atau kalian misal mau ngopi-ngopi sambil baca-baca buku itu juga bisa banget. Di sini bisa menikmati suasana yang tenang, suasana yang asri. Nah, ini juga ada kawasan outdoornya juga dari Terongan. Ini kalau misal nggak hujan, kita bisa makan di pinggiran sungai sini ya guys. Berhubung ini lagi hujan,
Jadi kita nggak bisa menuju ke pinggirannya sungai situ, tapi kurang lebih itu seperti ini ya. Jadi view-nya kalau dari atas ini itu langsung ke sungai, dan view-nya bener-bener alami banget suasana di ruang outdoor yang ada di terowongan sini. Dan ini bangunannya yang ada di terowongan ini sangat amat bagus ya. Jadi nuansa Jawanya itu sangat amat terasa dan juga kental sekali. Nah, ini kalian bisa lihat meja kursinya juga masih menggunakan meja kursi yang masih klasik dan juga bagus ya. Nah, ini untuk halaman depannya di kolamnya. Dan ini bangunannya dari terowongan, kalau dari tampak luar itu juga bagus pol. Dan sekian dulu video dari kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.